Duka sudah terhempas, tubuhnya telah bangkit, karena dialah Sang Hidup yang menyelamatkan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Saudara-saudara umat Kristen yang dikasihi Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Yohanes, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yohanes 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, mendahulunya kita berdoa. Allah di dalam Kristus, berkenanlah bagi kami ketika hati kami terarah untuk firman-Mu. Layakkanlah kami dikuasai Roh-Mu yang kudus untuk memahaminya
dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat pergi dan mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Sampai demikian jauh bagian bacaan firman kita. Terpujilah Kristus yang bangkit. Saudara-saudara umat Kristiani dimanapun berada, selamat Paskah, Kristus bangkit, dia sungguh bangkit. Kembali kita merayakan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Tentu kita semakin rileks beradaptasi dengan situasi baru ini dibanding dengan perayaan Paskah pada tahun lalu. Sekalipun demikian, kita masih mencatat berjatuhannya korban akibat COVID-19. Entah itu sahabat kita, keluarga kita, saudara ataupun rekan kerja kita. Selama 1 tahun, kita banyak diliputi oleh suasana duka yang secara langsung diakibatkan oleh COVID-19 ataupun dampak-dampak ikutannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi kita. Dalam perayaan Paskah kali ini, kita pun dikejutkan di dalam suasana duka dan kecemasan akibat terjadinya bom bunuh diri di depan Katedral Makassar saat jemaat sedang mengikuti ibadah Minggu Palma. Seketika kita larut dalam kemarahan dan kesedihan, menyaksikan kehidupan begitu tidak dihargai, dengan mudah dihancurkan. Di tengah semua situasi ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengangkat perikop Yohanes 20 ayat 14-16 untuk mendasari tema Paskah 2021, yakni berpaling kepada Sang Hidup. Tema Paskah ini dirumuskan sebagai panggilan bagi gereja-gereja untuk terus mengumandangkan hidupnya harapan di tengah ancaman, penderitaan, dan keputusasaan. Rumusan pesan Paskah ini diambil dari kisah Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus dengan sedih dan gundah gulana yang dalam. Semakin sedih ia karena menemukan kubur itu telah kosong. Disangkanya jasad Yesus sudah dicuri. Dalam dukanya Maria menangis, sehingga ia tidak mengenali 2 sosok malaikat yang bertanya kepadanya dalam perikop sebelumnya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria hanya menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dalam duka laranya, Maria bahkan tidak mengenal saat sosok ketiga juga bertanya, "Siapakah yang engkau cari?" Disangkanya Maria itu seorang penjaga taman saat Maria menoleh kepadanya. Ketika Yesus menyapa Maria dengan namanya, "Maria," maka dikenallah suara itu. Lalu ia berpaling kepadanya dan berkata dengan sebutan yang sangat personal, "Rabuni," yang berarti guruku atau tuanku. Momen Maria dijumpai, dihampiri, dan disapa Kristus yang bangkit memaknakan sebuah peristiwa iman yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa melalui kebangkitan Allah, melalui sapaan dan penghampiran Allah, kita dipastikan bahwa cinta dan kehidupan lebih kuat dari kematian. Sang hidup tidak meninggalkan kita terpuruk di dalam duka cita dan keputusasaan. Ia bahkan membantu kita untuk melampaui kesedihan kita dengan cara mengenali kehadirannya yang menyapa kita secara pribadi. Berpaling kepada Sang Hidup dan memberi respons terhadap sapaannya adalah berita Paskah yang sangat menguatkan kita dalam situasi saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda, kita peroleh harapan bagi penanggulangannya. Di antaranya melalui distribusi vaksin yang mulai dilakukan secara massal oleh pemerintah. Kenyataan ini memastikan bahwa harapan ada dan nyata.
Karenanya kita terpanggil untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk berpihak pada kehidupan, memelihara dan mengembangkannya melalui kepatuhan kita menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru. Dalam momentum Paskah ini, baiklah kita mengambil waktu dan berdoa dalam komunitas gerejawi, dalam keluarga kita maupun sebagai pribadi. Kita meneduhkan berbagai suara lain yang menghalangi kita untuk mengenali suara Kristus yang sedang menghampiri dan menyapa kita. Jadilah umat yang selalu berpaling pada Sang Hidup. Selamat Paskah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit. Kebangkitan-Mu membawa kemenangan dan keselamatan buat kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang selalu ada beserta kami. Engkau Tuhan yang datang menjumpai manusia yang mencari Engkau, seperti yang dialami Maria Magdalena. Tuhan, tuntun kami untuk mencari Engkau. Tuntun kami untuk boleh tersenyum ataupun menangis bersama Engkau. Sehingga dalam situasi apapun, suka, duka, berhasil atau gagal, sakit atau sehat, dalam gumul pandemi COVID-19 atau bebas dari pandemi ini, kami hidup bersama Engkau. Kami hidup dalam kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami menangis bersama dengan saudara-saudara kami yang menjadi korban bom bunuh diri di depan Katedral Makassar. Tuhan, tolong sembuhkan luka batin dan fisik yang mereka alami. Dan pelaku serta oknum yang ada di belakang semua ini, nyatakan keadilan-Mu ya Tuhan. Dan gumul kami menghadapi pandemi COVID-19, kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah pandemi COVID-19 segera berlalu. Untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, kiranya Tuhan berkati untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, menyatakan keadilan dan kebenaran. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, memenangkan manusia yang berdosa. Amin. Kita
ibadah Paskah bukanlah sekedar sebuah ritual yang kita perankan, namun lebih dari itu makna kebangkitannya menjadi sebuah harapan yang selalu baru bagi kita memasuki hari-hari ke depan. Beritakanlah kabar Paskah pada sesama dan bertekunlah dalam mewujudkan kebaikan di dunia. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.